Warga protes vaksinasi keliling Polresta Bandar Lampung. Kapal tongkang berisi batu bara karam di perairan pesisir barat. Tapi pun, selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. Selama 30 menit ke depan, kami akan menemani pagi Anda dengan berbagai liputan dari berbagai daerah di Lampung. Vaksinasi keliling Polresta Bandar Lampung diprotes warga. Warga kecewa karena vaksinasi diperuntukkan bagi pekerja, bukan masyarakat umum. Pemirsa, bersama saya Ferlisi Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Vaksinasi keliling di gerai Pizza Hut Jalan Zainal Pagar Alam Kedaton Bandar Lampung dibatalkan. Sebelumnya warga menyerbu lokasi vaksinasi pasca beredar kabar melalui media sosial dan pesan berantai WhatsApp tentang jadwal vaksinasi di gerai makanan cepat saji tersebut. Sejak pagi, warga mengantri berharap bisa mendapatkan vaksin, bahkan antrian menyebabkan kerumunan hingga kemacetan yang cukup panjang. Warga datang karena adanya edaran vaksinasi keliling dari Polresta Bandar Lampung di 10 lokasi sejak 23 Juli 2021 hingga 1 Agustus 2021 mendatang. Namun rupanya edaran ini hanya berlaku untuk karyawan perusahaan atau gerai yang terdapat di jadwal vaksinasi keliling. Akibatnya, warga sempat berdebat dengan petugas kepolisian maupun tim Satgas COVID-19. Warga kecewa batal mendapatkan vaksin. Program vaksinasi keliling diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat umum mendapatkan vaksin bukan hanya untuk karyawan tertentu. Jadwalnya memang. Jadwal vaksin. Kemudian sampai sini tadi bagaimana? Setelah sampai di sini? Katanya nggak ada. Nggak ada. Sama sekali nggak ada. Kita dibatalkan. Tiba-tiba dibatalkan. Kita kan butuh vaksin, kita mau pulang. Kalau ibu sendiri yang pertama atau kedua nih? Ya pertama. Makasih ya Bu. Yang ngadain Polresta. Oke, dengan adanya pembubaran ini atau pembatalan ini gimana Bu? Kita kecewa lah, kita nggak bisa pulang. Kita mau pulang, harus ada surat vaksin. Ibu dari mana Bu? Saya dari Jakarta, udah 2 minggu di sini nggak bisa pulang. Perasaannya sih kecewa karena kan memang sekarang kan vaksin kan memang persyaratan administrasi dan lain-lain kan membutuhkan vaksin. Jadinya kita sebagai masyarakat ya mematuhi itu. Giliran kita udah mau vaksin, kejadiannya seperti ini gitu loh. Jadinya ya kecewa pasti, tapi karena memang keadaannya seperti ini ya mau bagaimana lagi. Ini sudah berapa jam di sini Mas? Saya udah dari jam 6. Udah dari jam 6. Udah dari jam 6. Akhirnya memang nggak ada vaksin atau bagaimana? Iya, tadi diumumkan, dibilang bahwa vaksinnya hari ini ditiadakan atau dibatalkan gitu, kata petugasnya. Asisten Manajer Pizza Hut Heri Herianto menyatakan bahwa vaksinasi yang akan dilakukan pihak manajemen hanya untuk karyawan. Namun banyak informasi yang beredar bahwa vaksinasi dilakukan untuk masyarakat umum. Kerumunan hari ini tuh sebenarnya apa Pak? Ada miskomunikasi atau seperti apa Pak? Kalau saya ini sih ada miskomunikasi sih sebenarnya. Dengan ini untuk karyawan Pizza Hut aja khususnya ya kan. Cuman info di media sosial beredar bahwa itu untuk massal gitu, untuk umum gitu kan. Jadi kita menyayangkan lah untuk hal tersebut gitu. Tindakan dari Pizza Hut sendiri seperti apa sekarang Pak? Gimana? Tindakan yang dilakukan sekarang membubarkan atau seperti Oh iya Kak, untuk sekarang kita membatalkan atau membubarkan untuk vaksin hari ini Kak. Jadi ditegaskan lagi ini adalah vaksinasi untuk karyawan. Iya benar Kak. Hingga berita ini diturunkan melalui akun Instagram Humas Polda Lampung, jadwal vaksinasi yang disebarkan merupakan berita bohong atau hoax. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Upaya percepatan pencapaian target vaksinasi bagi masyarakat di Provinsi Lampung terus dilakukan. Polda Lampung meluncurkan program vaksinasi keliling untuk menjangkau warga yang belum mendapatkan vaksin COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi keliling ini digelar secara serentak Polda Lampung dan Polres jajaran di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung.
Kapolda Lampung Irjen Pol Hendro Sugiatno mengatakan, program vaksinasi keliling ini merupakan upaya percepatan pencapaian vaksinasi di Provinsi Lampung agar 1 juta dosis target vaksinasi dapat segera tuntas. Keliling ini salah satu upaya bagaimana kita memvaksin masyarakat dengan cepat, dan kita mendekatkan pada masyarakat. Saya ada koordinasi dengan Kepala Dinas Kesehatan, sama dengan Korem, bersama-sama kita membantu ya, mempercepat vaksinasi. Salah satunya kita menyiapkan mobil untuk memvaksin keliling, di mana tempat kita berhenti, di mana tempat kita vaksin, dan di semua kabupaten. Jadi Dinas Kesehatan di kabupaten silahkan memanfaatkan bersama-sama dengan TNI Polri, silahkan. Kalau mungkin punya kegiatan sendiri silahkan dimanfaatkan, karena jangkauan masyarakat kita itu di Lampung itu kan luas. Sebanyak 29.000 dosis vaksin ini disebar dengan menggunakan kendaraan operasional Polri di masing-masing wilayah. Vaksinasi keliling menargetkan untuk menjangkau warga yang kesulitan mendapatkan akses vaksinasi. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Warga merespon positif program vaksinasi keliling dari Polda Lampung. Pelaksanaan vaksinasi keliling berjalan lancar dan peserta wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Selain mempermudah masyarakat mendapatkan akses pelayanan vaksinasi, program vaksinasi keliling ini juga diakui warga aman karena pelayanan yang tertib dan wajib melaksanakan protokol kesehatan. Ya, permudah sih, jadi kayak nggak terlalu ramai juga aku di sini. Oh gitu ya. Jadi kita lebih mudah gitu aksesnya ya. Dari jam berapa Mbak? Aku dari jam 9 lewat lah, 10 menit. Berdasarkan data rilis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 19 Juli 2021, Provinsi Lampung baru melaksanakan vaksinasi tahap pertama sebanyak 579.016 atau baru 8,77%. Pencapaian sementara untuk dosis tahap kedua sebanyak 269.104 atau sekitar 4,05% dari jumlah target vaksinasi 6.645.226 jiwa dari jumlah populasi penduduk sebanyak 9.007.848 jiwa. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Temuan kapal tongkang berisi batu bara karam di perairan pesisir barat. Tetaplah bersama kami. Anda masih menyaksikan iNews Lampung, pemirsa. Sebuah kapal tongkang bermuatan batu bara karam di perairan pantai Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat. Setengah muatan kapal tumpah ke laut akibat badan kapal miring. Sudah sepekan berlalu, tongkang milik PT Cakra Buana Resources Energy asal Bengkulu yang mengangkut ribuan ton batu bara, karam, dan belum dievakuasi. Setengah muatan tongkang tumpah ke laut sehingga menyebabkan laut tercemar. Nelayan sekitar menduga kapal mengalami kebocoran lambung saat melintasi laut pesisir barat pada Jumat 16 Juli sekitar pukul 8 pagi. Kapal sengaja diarahkan ke perairan dangkal Pulau Pisang
agar kapal tidak tenggelam. Diharapkan perusahaan segera mengevakuasi tongkang beserta muatan batu bara tersebut. Nelayan khawatir tumpahnya batu bara ke laut akan mengancam kelestarian biota laut di dalamnya dan berdampak pada hasil tangkapan nelayan. Dari pesisir barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Babin Kamtibmas Kampung Sukanegeri Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah, Bribka Leonardo menciptakan alat bantu oksigen darurat. Alat darurat ini dapat digunakan untuk pertolongan pertama penderita COVID-19 yang kesulitan mendapatkan oksigen. Hanya memanfaatkan peralatan akuarium yang harganya terjangkau dan mudah didapatkan, seorang Babin Kamtibnas Kecamatan Bangunrejo, Kabupaten Lampung Tengah, Bribka Leonardo membuat ide merangkai alat pernapasan darurat untuk penderita COVID-19. Alat ini digunakan untuk pertolongan pertama sebelum pasien mendapatkan pertolongan medis. Peralatan yang digunakan sangat sederhana, yaitu aerator akuarium, selang transparan, pengatur udara, botol air mineral yang dimodifikasi, dan air mineral. Setelah alat terpasang, aerator berfungsi untuk menggerakkan oksigen. Inisiatif ini timbul saat ia sedang membeli pakan ikan di toko akuarium dan ada warga kampung Sukanegeri yang mengalami sesak nafas. Ia mencoba merakit dan hasilnya pun cukup memuaskan. Dan alat tersebut dapat digunakan untuk pertolongan pertama sebelum penderita COVID-19 mendapat pertolongan medis. Berawal dari saya melihat warga yang sakit pada masa pandemi COVID-19 ini, saya melihat banyak masyarakat susah untuk mencari tabung oksigen dari kesehatan. Semua rumah sakit tabung oksigennya habis terpakai untuk merawat pasien corona. Kemudian suatu hari saya berjalan-jalan di toko akuarium, kemudian saya melihat alat-alat yang ada di dalam akuarium tersebut. Kemudian saya berpikir, wah ini kayaknya bisa nih digunakan untuk alat bantu pernapasan secara darurat yang alat-alatnya itu dari akuarium. Bribka Leonardo berharap alat oksigen darurat ini dapat membantu pasien COVID-19 yang membutuhkan oksigen sebelum mendapatkan penanganan medis. Apalagi pasokan oksigen saat ini kosong akibat melonjaknya pasien COVID-19. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Ya pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Desa Brajaluhur, Lampung Timur yang terkenal sebagai Desa Tungku. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Desa Brajaluhur, Kecamatan Braja Selebah, Lampung Timur, terkenal sebagai Desa Sejuta Tungku. Di desa ini, hampir seluruh warganya bekerja sebagai pembuat tungku. Dan perangkat memasak ini tidak hanya terjual di luar daerah, tapi hingga ke luar negeri. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili tim yang bertugas, saya Ferlicia Andini undur diri. Terus patuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, hindari kerumunan dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Nama desa ini adalah Desa Brajaluhur. Salah satu desa yang termasuk dalam Kecamatan Braja Selebah ini juga terkenal dengan nama Desa Sejuta Tungku.
Sebuah tugu atau monumen tungku dibangun di desa yang terkenal sebagai produsen tungku berkualitas. Bukan tanpa alasan jika nama itu melekat kepada desa yang berbatasan dengan Taman Nasional Waikambas. Awalnya, sebagian besar warga desa bekerja sebagai petani. Namun, beberapa warga mencoba mendapatkan tambahan penghasilan dengan membuat tungku dari tanah liat. Keputusan warga membuat tungku ternyata tidak salah. Secara perlahan, peralatan memasak produksi warga desa Brajaluhur merambah berbagai daerah, mulai dari Jawa hingga Kalimantan. Bahkan kini tungku produksi warga desa terjual hingga ke Malaysia dan Thailand. Meski saat ini warga telah menggunakan LPG untuk memasak, tungku dari tanah liat ini tetap laku. Dalam sebulan, warga desa dapat mengirim 2.000 hingga 3.000 tungku. Harga satu tungku ukuran sedang sekitar Rp20.000. Ke 20 per tungku. Per tungkunya. Ini dikirim ke mana aja Pak? Ke Jawa. Daerah mana aja Pak? Ke Jawa Tengah sama Cilacap itu ya menyebar ke Jawa Tengah, ke Purbalingga, Cilacap, ke Pegombong. Gitu ya. Selain daerah Jawa di mana aja Pak ini Pak? Sumatera, tapi Sumatera untuk wilayah orang lain. Oh gitu Pak ya. Emang di sini semua pengrajin tungku Pak? Iya, rata-rata 90% pengrajin tungku. Gitu. Sejak tahun berapa ini Pak? Sekitar tahun 95 Pak ya. 95 Pak ya. Iya. Tungku asal desa Brajaluhur ini sudah tembus ke pasar ASEAN seperti Malaysia dan Thailand. Untuk luar Lampung, Pulau Kalimantan dan Jawa merupakan tujuan pemasaran tungku. Meskipun warga sudah beralih ke LPG, kebutuhan akan tungku tetap tinggi. Awal mulanya tungku ini diproduksi dengan model sederhana mulai dari tahun 90-an sehingga bisa dibuat tungku seperti ini mulai sejak tahun 95. Awalnya masyarakat di Dusun 4 ini semua adalah petani tanggung karena hasil pertaniannya sangat minim sehingga beralih kerja memproduksi tungku. Tungku dari Brajaluhur ini adalah tungku satu-satunya produksi tungku yang terbesar di Indonesia. Sedangkan profesor tungkunya juga ada di desa Brajaluhur ini. Asal muasal tungku yang sekarang beredar sudah tingkat nasional, bahkan sudah pernah sampai ke luar negeri, itu asalnya dari desa Brajaluhur. Meski menjanjikan, perajin mengeluhkan kesulitan bahan baku dan modal. Produksi menurun dari 100 hingga 200 tungku per hari menjadi hanya separuhnya. Perajin berharap pemerintah dapat memberikan bantuan modal agar dapat meningkatkan produksi. Dari Lampung Timur, Tim Liputan iNews melaporkan.